Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama di awal bulan Juni, di hari Minggu yang berbahagia ini untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat semua kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan yang Kau terus berikan dalam segenap kehidupan kami untuk kami senantiasa boleh beribadah. Tuhan, Engkau tutup bungkus kami semua dimanapun kami berada dengan darah-Mu yang kudus. Pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, agar ketika kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau, hadirat-Mu menguasai roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga setiap mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mereka yang percaya berharap pada Tuhan senantiasa mendapatkan jawaban doa mereka. Karena orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan imannya. Segala manifestasi kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang tidak senang melihat Bapa kami diberkati dalam ibadah kami. Kami berdoa kuasa yang dikirim dari langit kedua di atas kami, tanah kiri kanan sekeliling kami, Tuhan tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami. Saat disopangkan kuasanya kami ingat matakan hancurkan di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami terus melepaskan kuasa, otoritas, memimpin dan menyertai kami Tuhan. Karena pertolongan yang berasal dari Tuhan selalu membuat kami melihat hari-hari yang baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami untuk beribadah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Allahku, rasakan hatiku, Kau sadari jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku dan selamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasakan hatiku, Kau sadari jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padaku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku dan selamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu
menikmati hadiratmu, lihat kasih-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku sembah Kau hidup, ku tinggikan namamu Yesus. Kuasa-Mu melihat jalan jiwa yang haus. Kasih setia-Mu menolong kami, Yesus. Engkau Tuhan kebaikan kami. Kami sembah, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau Tuhan keselamatan hidup kami. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur padamu. Yesus, Kau Allah yang hidup, Kau Tuhan yang ajaib, Kau berkati kami, Engkau sumber pengharapan. Di dalam-Mu saja kami diberkati, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Udah masyarakat kaya masyarakat. Kami terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah yang hidup, Yesus Kristus. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami terus diberkati Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau memberikan kami kehidupan Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Diberkatilah mereka yang senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga di bulan Juni ini penuh dengan kekuatan, sebab Allah terus memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa bagi lagi. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan kekuatan kami. Aku diberi kuasa dan raja pulihkan, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Aku pakai
hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Semua segala Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Aku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati di rumah masing-masing, amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan, kemurahan yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami, teristimewa Tuhan di awal bulan Juni ini. Biarlah limpah kasih setia-Mu menyertai kami, agar selalu ada ucapan syukur mengalir dari setiap pribadi kami untuk meninggikan dan memuliakan Engkau. Tuhan, mari lawat kami dimanapun kami berada, karena kami percaya lawatan-Mu Tuhan membuat kami terus mengalami anugerah yang indah bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terus bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Menjauhi Roh-Mu yang suci.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi kita harus berdoa saudara, karena ada di dalam doa, ada hikmat di dalam doa, ada kuasa. Biarlah Tuhan membuka pikiran kita sehingga kita mengetahui rahasia-rahasia firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu. Pada saat ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan, firman yang mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 21 dan ayat 22. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dan ayat ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dan Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, menegakkan prinsip iman di dalam keluarga. Saudara, kita melihat di sini dikatakan berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Kita melihat di hari-hari terakhir Alkitab berkata bahwa orang tidak peduli agama, orang mementingkan diri sendiri. Bahkan Alkitab juga berkata kasih itu mulai pudar, orang sudah mulai kehilangan arah, orang sudah mulai kehilangan takut akan Tuhan. Ini menjadi tantangan bagi keluarga kita. Kalau saudara melihat acara-acara di televisi dari pagi sampai pagi, lebih banyak berita-berita kriminal dan betapa mudahnya orang bunuh diri, betapa mudahnya orang menyakiti orang lain, betapa mudahnya orang melakukan kejahatan. Ini menjadi sebuah tantangan bagi keluarga kita. Kenapa saudara? Karena hanya keluarga lah yang menjadi benteng dalam kehidupan kita di tengah dunia yang kacau balau ini, saudara. Maka Alkitab berkata, berapa lama lagi kamu timpang dan bercabang hati? Kita harus mulai menegakkan prinsip iman dalam keluarga kita, agar anak-anak kita, keturunan kita, bahkan keluarga kita dapat bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kita melihat ada beberapa tokoh saudara yang menegakkan imannya, yang menegakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi yang pertama ya saudara, kita belajar dari keteladanan Yosua. Yosua menetapkan dia beserta seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Ada banyak dalam kehidupan keluarga Kristen, ibadah menjadi sesuatu yang tidak penting atau kurang penting, di mana ada pasangan atau orang tua yang tidak menegur ketika anggota keluarganya tidak beribadah. Ibadah bukan hanya sekedar datang ke gereja,
Tetapi ibadah dalam bahasa Ibrani-nya disebut avodah, yang artinya menghormati, menyembah, membungkuk, takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, saudara. Ibrani pasal 12 ayat 28 dikatakan, terjadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibadah artinya keluarga kita memiliki sikap menyembah, keluarga kita memiliki sikap menghormati, keluarga kita memiliki sikap untuk membungkuk, takut dan gentar kepada Tuhan. Itulah ibadah. Ibadah selanjutnya yaitu yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai halakha. Apa arti halakha? Yaitu akhlak atau gaya hidup Kekristenan. Agar kita tidak menjadi pelita yang padam, agar kita tidak menjadi garam yang mulai kehilangan asinnya, saudara, atau garam yang tawar. Tetapi kita harus membentuk sebuah kehidupan dengan akhlak atau halakha yang sesuai dengan iman Kekristenan. Dan ibadah juga menyangkut sedekah, saudara. Kalau kita melihat, saudara, di dalam Matius pasal 24, yaitu tentang khotbah akhir zaman, justru Yesus berbicara tentang kambing dan domba. Siapa kambing dan domba? Kambing yang tidak mau bersedekah. Yesus berbicara tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana, di mana orang-orang yang atau gadis bodoh itu tidak mau membelinya. Artinya uangnya tidak menjadi terang buat orang lain. Yesus berbicara tentang talenta, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana kita menegakkan prinsip iman. Kita harus kembali membangun ibadah dalam keluarga kita. Kita mulai membangun ibadah di gereja-gereja, ataupun kita membangun ibadah dalam keluarga jika dalam kota saudara hari-hari ini masih berstatus merah COVID-19. Tetapi intinya adalah sikap hati keluarga. Jika saudara sebagai kepala keluarga, jika saudara sebagai orang tua, jika saudara mengasihi pasangan saudara, jika saudara mengasihi anak-anak saudara, ajak mereka ibadah, jangan biarkan mereka untuk tidak beribadah, saudara. Karena latihan badani itu terbatas fungsinya, tetapi ibadah itu mengandung janji, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menegakkan prinsip iman dalam keluarga. Kita melihat dalam Kejadian pasal 18 ayat 19. Ini hampir sama dengan poin yang pertama tadi, Yosua. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan janji yang dahsyat kepada Abraham. Tuhan tahu Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, dan kita mengenal siapa Abraham. Tetapi kenapa Tuhan memilih Abraham? Salah satunya, maksud Tuhan bukan hanya sekedar membuat Abraham kaya, bukan hanya sekedar membuat Abraham menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Abraham menggunakan pengaruhnya kepada keluarganya agar keluarganya takut akan Tuhan. Untuk apa kita menjadi orang yang diberkati? Untuk apa menjadi orang yang berhasil, menjadi kepala tidak menjadi ekor, dan pada akhirnya keluarga kita kehilangan takut akan Tuhan, dan pada akhirnya anak-anak kita kehilangan imannya, semua tidak ada gunanya. Maka jika saudara mau diberkati oleh Tuhan, jika saudara mau janji Tuhan diteguhkan dalam hidup saudara, ingat pesan ini, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan bosan-bosan saudara untuk terus bercerita tentang Tuhan, bahkan kepada tetangga saudara, bahkan kepada siapapun, kemanapun saudara pergi. Bahkan Alkitab berkata dalam Ulangan pasal 6
ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jangan bosan-bosan untuk bercerita tentang iman. Jangan bosan-bosan saudara untuk memerintahkan anak saudara beribadah. Bicarakan hal itu dimanapun saudara berada. Entah saudara duduk di rumahmu, atau sedang dalam perjalanan, atau engkau sedang berbaring, atau engkau sedang bangun. Bahkan Alkitab berkata dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ketiga dikatakan, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Yang ketiga saudara, bagaimana kita menegakkan iman kekristenan di dalam keluarga. Kita baca dalam Kejadian pasal 35 ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Kalau tadi kita berbicara tentang Yosua yang menegakkan ibadah, Abraham yang menggunakan pengaruhnya agar keturunannya atau keluarganya atau seisi rumahnya untuk mentaati firman Tuhan, maka yang ketiga Yakub memerintahkan keluarganya untuk membuang berhala. Kalau hari-hari ini mungkin dalam keluarga saudara berhala mungkin saja gadget saudara atau handphone saudara. Ada banyak orang tua yang memberikan handphone kepada anak-anaknya, bahkan anak-anak yang belum sekolah, sehingga ketika orang tuanya beribadah, baik mungkin lewat streaming atau di gereja, anaknya sibuk main PUBG, anaknya sibuk main Mobile Legends, anaknya sibuk main game saudara. Dan pada akhirnya ada banyak kasus anak-anak sudah tergantung dengan gadget. Bahkan ada seorang anak di sebuah kota dalam berita, dia membakar rumahnya karena tidak diberikan uang pulsa. Maka biarlah berhala yang ada di dalam dirimu kita buang saudara. Bukan berarti kita membuang HP kita, tetapi kita menyingkirkan untuk sementara waktu dan kita mulai fokus beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada banyak keluarga yang hancur karena suaminya sibuk dengan HP, istrinya sibuk dengan HP, dan itu menjadi berhala. Sehingga ada sebuah ungkapan saudara, kalau HP kita hilang, kalau HP kita ketinggalan, setengah jiwa kita hilang saudara. Nah, mulailah tahirkan, mulailah jauhkan dewa-dewa asing di dalam kehidupan kita. Siapapun atau apapun yang membuat fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, itulah berhala. Pekerjaan bisa menjadi berhala, bahkan berkat bisa menjadi berhala. Yang keempat saudara, apa yang dikerjakan agar kita bisa menegakkan kebenaran firman Tuhan atau iman dalam keluarga. Kita baca firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Di sini kita melihat bagaimana peran orang tua, di mana Ayub menyucikan anak-anaknya, Ayub menguduskan mereka, Ayub memberkati mereka, seperti Ishak juga memberkati anak-anaknya saudara. Ada banyak dalam kehidupan keluarga, orang tua hanya emosi, hanya marah, tetapi mereka tidak lagi memberkati, tidak lagi menumpangkan tangan bagi anak-anaknya. Atau mungkin seorang suami yang menumpangkan tangan buat istrinya, atau seorang istri yang berdoa memegang suami dan mulai doakan suaminya. Biarlah kasih itu mulai tumbuh dalam keluarga saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul
pasal yang ke-10 ayat yang kedua dikatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Kita melihat bagaimana Kornelius, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kita melihat sebuah keluarga yang luar biasa, saudara. Sebuah keluarga yang diisi dengan takut akan Allah. Dan pada akhirnya membawa dampak yang luar biasa, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang ibadah dan orang yang tidak ibadah. Alkitab berkata dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dunia akan melihat kembali perbedaan. Orang-orang yang dibangun dengan sistem dunia, dengan keluarga-keluarga atau orang-orang yang dibangun dalam sistem kerajaan Allah. Dan kita percaya, saudara, Alkitab berkata di ayat yang ke-17 bahwa kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Tuhan akan menyiapkan suatu hari untuk mengasihi kita, sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Di sini saudara lihat, Tuhan membuat perbedaan. Tuhan akan mengasihi, Tuhan akan menyayangi anak-anak yang melayani dia, keluarga yang melayani dia, dan kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Biarlah di hari-hari ini, di mana ada banyak orang meninggalkan imannya, ada banyak orang tidak lagi mementingkan takut akan Tuhan, saudara mulai membangun kembali kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, dan jadikan prinsip iman kita menjadi yang utama dalam kehidupan keluarga. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, saudara. Kemanakah aku dapat pergi? Jika hari-hari ini mungkin saudara mulai suam-suam kuku, saudara mulai tawar hati karena ada banyak kesesatan dan mulai meninggalkan Tuhan karena kekecewaan. Biarlah mulai saat ini kita kembali mengasihi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku telah stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semaduri. Aku percaya apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil. Apa yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkenan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Setiap orang yang diurapi menjadi kesukaan Tuhan lebih dari teman sekutu. Biarlah hari-hari ini setiap jemaat-Mu kembali menegakkan iman Kristiani di dalam kehidupan keluarga mereka, untuk menentukan kepada siapakah mereka beribadah, membuang setiap berhala-berhala yang menyakiti hati Tuhan, memberikan warisan kehidupan iman kepada keturunan-keturunan mereka, kepada keluarga-keluarga yang mereka kasih, sehingga seluruh keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keturunan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Kau sendiri Tuhan yang membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Hamba-Mu berdoa di tengah orang-orang tidak peduli agama, di tengah
orang-orang tidak beribadah di tengah kasih yang mulai ini. Hamba-Mu berdoa agar mereka, Tuhan, kembali berkobar-kobar dalam iman mereka, berkobar-kobar untuk beribadah, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, berkobar-kobar memiliki mata, hati, tangan, dan telinga, bahkan kaki yang rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan yang sudah menguning, jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih atas anugerah. Inilah waktunya penuaian jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah. Baiklah, jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terpantin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang aku berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalammu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.